Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam KPA Online. Sebelum kita belajar firman Allah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar lebih banyak tentang firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberikan kami urapan-Mu, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita belajar dari Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Setiap kita tidaklah luput dari dosa, tak terkecuali orang Kristen bisa saja juga berdosa. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Raja Daud yang begitu dekat dengan Tuhan juga tak luput dari berbuat dosa. Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11-12. Karena Daud tertarik kepada Batsheba yang telah bersuami Uria, maka Daud merencanakan celaka atas Uria, sehingga akhirnya Uria meninggal dan Daud dapat merebut Batsheba. Dengan demikian, Daud kemudian telah menjadi berdosa kepada Allah sehingga melalui Nabi Nathan disampaikanlah murka Tuhan kepada Daud. Dan kemudian Nabi Nathan menulahi rumah Daud sehingga keturunan Daud dengan Batsheba atau anak pertamanya mati sebagai konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu dia berbaring di tanah. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana rasa penyesalan yang sungguh-sungguh akan dosanya diwujudkan oleh Daud tidak hanya dengan kalimat tapi juga dengan sikap yang merendahkan diri di hadapan Allah dengan berbaring di tanah. Dia menyadari akan kefanaannya sebagai debu sehingga ia duduk di dalam debu untuk memohon belas kasih Tuhan supaya tidak menghukum dia dan anaknya. Di dalam kitab Mazmur 51, Daud melakukan pengakuan dosa atas apa yang telah dia lakukan. Dia memohon belas kasihan Tuhan sehingga terluputlah dia dari kematian sebagai konsekuensi dosanya. Tetapi anak pertamanya dengan Batsheba mati sebagai konsekuensi dosa yang sudah dia lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah 40 hari sebelum masuk Paskah atau biasa disebut sebagai Rabu Abu. Bagi beberapa gereja, melakukan ibadah dengan memberikan tanda dari abu sebagai simbolis dimulainya masa Prapaskah. Untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tapi sebenarnya jauh lebih penting bagi kita untuk menyadari dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan Tuhan dan pengampunannya untuk dapat selamat dari kematian kekal. Panggilan pertobatan adalah panggilan untuk hidup benar dalam pertobatan dan ditujukan kepada siapapun yang mendengar atau menerima panggilan itu. Mari kita semua di hari pertama mulainya Prapaskah ini atau di hari Rabu Abu ini, kita masing-masing merenungkan keberadaan kita, merenungkan dosa-dosa kita serta menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Ibrani 4 ayat 7 katakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau hari ini Roh Kudus menyentuh hati Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kembali kita akan setiap kesalahan kita, mari jangan keraskan hati, datang kepada Tuhan, mohon ampunan Tuhan, mohon Allah membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita menjadi tahir dan berkenan di hadapan-Nya. Tuhan, kami berterima kasih
Sungguh besar kasih setiamu bagi kami, sungguh besar kasih karuniamu bagi kami, dan sungguh luar biasa pengampunanmu bagi kami. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa, daging kami lemah, meskipun kami berusaha menjadi kuat di dalam roh kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menolong setiap kami, umat-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami kuat melawan setiap godaan yang ada, agar kami senantiasa berserah kepada Tuhan, karena kekuatan kami adalah Tuhan. Yang menerangi setiap jalan kami adalah firman dan kebenaran-Mu. Tolong setiap kami Bapa, agar dalam ucapan, tindakan, sikap kami, pemikiran kami, seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntunlah kami kepada jalan yang benar, bukan jalan yang salah, dan terangilah setiap langkah kami ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala, untuk para pelayan Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Kuatkan kami Bapa, agar kami terus berpegang teguh kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.